Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-125. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, dengan keterangan itu, maka Sampurno menjadi semakin mantap. Ia berharap bahwa segala usaha tidak akan menjadi sia-sia. Namun dengan nada dalam Sampurno pun menyatakan kecemasannya bahwa korban akan banyak yang berjatuhan. Anak-anak muda Gemawang akan menjadi gamang jika mereka benar-benar harus berkelahi melawan orang-orang Wiro Sabet dan Suro Gendong yang sudah berpengalaman serta memiliki dasar-dasar kemampuan olah kanuragan. Kita memang tidak dapat membentuk mereka menjadi anak-anak muda yang berilmu dalam waktu yang sangat singkat, Nger. Tetapi setidak-tidaknya kita dapat memberikan petunjuk-petunjuk apa yang sebaiknya harus mereka lakukan jika hal seperti itu benar-benar akan terjadi. Bagaimana mungkin kita dapat memberikan petunjuk kepada mereka? Akhir-akhir ini, orang-orang Wiro Sabet dan Suro Gendong sudah mulai nampak lagi berkeliaran, meskipun mereka belum mengambil tindakan-tindakan baru yang dapat membuat orang-orang Gemawang semakin ketakutan. Kita akan memikirkan satu cara yang paling baik, berkata Ki Kertosono. Jika perlu, kita membagi diri. Kitalah yang akan datang kepada anak-anak muda yang menyatakan kesediaan mereka untuk berjuang membebaskan padukuhan ini dari ketakutan dan kecemasan. Kita minta 2 atau 3 orang anak muda untuk berkumpul di salah satu rumah di antara mereka. Kemudian salah seorang dari kita akan datang. Kita dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang penting. Setidak-tidaknya, bagaimana cara mereka berlindung di antara orang-orang yang memiliki kemampuan olah kanuragan di saat-saat yang paling gawat dalam pertempuran. Namun dalam keadaan yang memungkinkan, mereka dapat membantu mengurangi tekanan lawan. Tetapi memang tidak mungkin untuk menghindari korban yang bakal jatuh. Sampurno sependapat dengan jalan pikiran Ki Kertosono. Meskipun dengan demikian, mereka akan menjadi sangat sibuk. Tetapi kesibukan itu masih akan mungkin disembunyikan dari penglihatan orang-orang Wiro Sabet dan Suro Gendong. Iya, memang berbeda dengan apabila kita mengumpulkan anak-anak muda itu di satu tempat, apalagi lebih dari 10 orang, berkata Sampurno. Demikianlah, maka atas persetujuan Ki Jogoboyo, Sampurno telah mulai dengan langkah-langkah yang nyata. Kedua orang anak muda yang pernah datang kepadanya telah membantunya. Akhirnya Sampurno mendapat dukungan dari beberapa orang anak muda Padukuhan Gemawang. Meskipun jumlah mereka tidak terlalu banyak, tetapi justru keberanian mereka menentang pendapat sebagian besar orang-orang Gemawang bahwa usaha untuk melawan Wiro Sabet dan Suro Gendong hanya akan menimbulkan malapetaka. Telah menyatakan kesungguhan dan kemantapan niat mereka. Dengan sangat berhati-hati, mereka telah menetapkan tempat-tempat berkumpul kelompok-kelompok yang sangat kecil yang terdiri hanya oleh 2 atau 3 orang. Sementara itu, sebagaimana direncanakan, maka beberapa orang yang dianggap memiliki ilmu justru datang kepada mereka untuk memberikan petunjuk-petunjuk apa yang harus mereka lakukan
jika mereka harus bertempur melawan para pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong. Tugas itu memang melelahkan. Ki Jogoboyo sendiri, Sampurno, Ki Kertosono, Ki Citrobowo, dan bahkan Ki Pandi telah ikut pula membantu mereka mendatangi rumah-rumah yang telah ditentukan. Mereka juga menuntun bagaimana sebaiknya mereka memegang senjata, mengayunkannya, menangkis, dan menghindar. Mereka juga memberitahukan bahwa jika keadaan memaksa, jangan merasa malu untuk bergeser mundur, bahkan berlari-lari untuk mencari perlindungan di antara pertempuran yang sedang berlangsung. Namun mereka pun memberitahukan pula bahwa mereka akan mendapat kesempatan menyerang mereka yang sedang asik mengejar lawannya itu. Namun yang lebih penting lagi, bagi mereka yang datang kepada kelompok-kelompok kecil itu adalah justru mendorong keberanian mereka untuk berbuat sesuatu bagi kampung halaman. Memang tidak banyak yang dapat diharapkan dalam waktu yang singkat itu. Meskipun setiap hari orang-orang yang memiliki bekal ilmu itu harus berkunjung 2-3 kali di tempat-tempat yang ditentukan. Namun mereka tidak dapat dengan serta-merta membuat anak-anak muda itu berkemampuan tinggi. Namun demikian, maka mereka memperkenalkan jenis-jenis senjata dan penggunaannya. Maka mereka berharap untuk dapat mengurangi korban yang jatuh dari antara anak-anak muda itu. Sementara itu, orang-orang Wiro Sabet dan Suro Gentong telah mulai menakut-nakuti orang Padukuhan Gemawang lagi. 2 orang di antara mereka telah berkeliaran di Padukuhan tanpa ada orang yang mengganggu. Dalam pada itu, Wiseso yang otaknya dicekam oleh niat buruk terhadap Manggada dan Laksono karena setiap kali Tantri memuji mereka, benar-benar ingin menemui kedua orang itu. Betapapun ia dicekam ketakutan, tetapi ia telah memaksa dirinya untuk melakukannya. Perasaan dengki yang membakar jantungnya tidak dapat lagi disingkirkannya. Demikianlah ketika Wiseso melihat seseorang berjalan tergesa-gesa dan memberitahukan bahwa 2 orang pengikut Wiro Sabet datang lagi ke padukuhan mereka, maka Wiseso pun telah memaksa dirinya untuk menemui keduanya. Kedua orang itu terkejut melihat seorang anak muda dengan sengaja menemuinya. Karena itu, maka kedua orang itu pun segera mempersiapkan diri. Tetapi Wiseso sama sekali tidak menunjukkan niatnya untuk melakukan perlawanan. Bahkan masih berjarak beberapa langkah, Wiseso berhenti sambil membungkuk hormat. "Ampun Kisanak," berkata Wiseso, "aku tidak bermaksud apa-apa." Kedua orang itu telah mengambil jarak. Seorang di antara mereka bertanya dengan suara serak, "Kau mau apa?" "Ampun Kisanak, aku ingin memberikan keterangan yang mungkin berarti bagi Kisanak." "Keterangan apa?" bertanya orang itu lagi. Wiseso pun memandang keadaan di sekelilingnya. Sepi, tidak ada orang yang turun ke jalan. "Kisanak," berkata Wiseso, "aku ingin memberitahukan bahwa ada yang tidak wajar pada Manggada dan Laksono." Kedua orang itu nampak terkejut. Bahkan seorang di antara mereka telah melangkah maju mendekati Wiseso. Sikap orang itu membuat Wiseso ketakutan. Karena itu, maka sambil terbungkuk-bungkuk hormat, ia berkata, "Ampun Kisanak, ampun, aku bermaksud baik." "Katakan, apa yang tidak wajar itu?"
bentak orang itu. Menurut cerita orang, ketika Manggada, Laksono dan Sampurno berkuda berkeliling padukuhan itu dan bertemu dengan 3 orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong, mereka telah berselisih dan berkelahi. "Kau hanya menyebut namanya saja, Wiro Sabet dan Suro Gentong," geram orang itu. Maksudku, Paman Wiro Sabet dan Paman Suro Gentong." Wiseso menjadi gagap. "Teruskan," desak orang itu. Dalam perkelahian itu, Laksono sendiri dapat mengalahkan ketiga orang pengikut Paman Wiro Sabet dan Paman Suro Gentong. Wiseso meneruskan. "Apa? Laksono mampu mengalahkan 3 orang kawan kami?" bertanya orang itu dengan nada tinggi. Wiseso menjadi ragu-ragu. Ia melihat seakan-akan ada nyala api di mata kedua orang itu. "Hanya menurut kata orang," jawab Wiseso dengan kaki gemetar. "Setan kau!" geram yang seorang lagi. "Berani benar kau mengatakan bahwa 3 orang kawan kami kalah oleh seorang anak muda? Hei, jika kau belum tahu, dengarlah, Laksono dan Manggada sekarang menjadi tawanan kami." "Itulah yang ingin aku katakan." Suara Wiseso menjadi terputus-putus. Namun ia berkata selanjutnya, Justru karena Laksono memenangkan perkelahian itu, namun keduanya menjadi tawanan. Jika benar hal itu terjadi, bukankah berarti ada semacam permainan yang harus diperhatikan?" Kedua orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong itu termangu-mangu. Sementara Wiseso yang merasa sedikit mendapat angin meneruskan. "Bukankah hal itu sangat tidak wajar jika benar-benar telah terjadi?" "Kau lihat sendiri perkelahian itu?" bertanya salah seorang dari keduanya. Tidak, Kisanak. Tetapi demikian kata orang. Aku mohon, Kisanak berhati-hati dengan kedua orang itu. Mereka benar-benar licik. Mungkin mereka mempergunakan uang atau benda-benda berharga lainnya untuk melakukan rencananya." Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Sementara Wiseso berkata pula, "Selain daripada itu, ternyata Sampurno di padukuhan ini berhasil mempengaruhi beberapa orang anak muda. Meskipun sampai saat ini jumlahnya belum begitu banyak, tetapi semakin lama tentu akan menjadi semakin banyak. Karena itu, sebaiknya Paman Wiro Sabet dan Paman Suro Gentong menjadi lebih berhati-hati." "Anak muda!" salah seorang dari kedua orang itu menggeram sambil melangkah mendekat. Ketika orang itu kemudian memegangi baju Wiseso, maka rasa-rasanya jantung Wiseso terlepas dari tangkainya. "Kau jangan mengigau. Apakah kau bermaksud menakut-nakuti kami?" Tidak, Kisanak, tidak." Bukan saja suara Wiseso yang menjadi gemetar, tetapi juga tubuhnya. Sudah aku katakan, aku bermaksud baik. Aku berkata sebenarnya." "Kenapa kau sampai hati memberitahukan kepada kami tentang hal seperti itu? Bukankah itu berarti satu pengkhianatan bagi kawan-kawanmu sendiri?" Pertanyaan itu sama sekali tidak diduganya. Wajah Wiseso menjadi pucat dan darahnya serasa berhenti mengalir. "Kenapa?" Orang itu mengguncang tubuh Wiseso. "Apa yang kau kehendaki sebenarnya?" Wiseso tidak dapat berpikir lagi. Yang kemudian terlontar dari mulutnya adalah, "Ampun, aku tidak berkhianat. Tetapi aku tidak tahan mendengar gadis yang aku inginkan selalu mengagumi Manggada dan Laksono." "Oh, jadi kau dengan licik ingin memenangkan persainganmu untuk memperebutkan seorang gadis. Kau telah memfitnah kawan-kawanmu itu agar kami menghukumnya," berkata orang yang memegangi baju Wiseso itu.
sementara orang yang lain berkata, "Kita bawa anak itu, biar ia berbicara di hadapan Manggada dan Laksono." Wiseso menjadi semakin ketakutan, kakinya serasa menjadi lemah, sehingga ia pun telah jatuh berlutut sambil merengek. Ampun, jangan bawa aku mohon ampun, aku bermaksud baik." "Baik buat siapa?" bentak orang itu. Wiseso benar-benar telah menangis. Orang yang tinggal di sebelah jalan telah mendengar tangis Wiseso. Mereka pun mendengar dua orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gendong itu membentak-bentak. Meskipun mereka tidak dapat mendengar dengan jelas kata-kata yang diucapkan, namun mereka mendengar orang-orang itu menyebut nama Manggada dan Laksono. Namun apapun yang terjadi, orang-orang itu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi akhirnya pengikut Wiro Sabet dan Suro Gendong itu melepaskan baju Wiseso. Ketika orang itu mendorong Wiseso, maka anak itu pun telah jatuh terlentang. "Bangun anak cengeng!" bentak orang itu. Dengan susah payah Wiseso berusaha untuk bangkit dan duduk di tanah. Kepalanya tunduk, sementara ia masih saja menangis ketakutan. "Baiklah anak cengeng," berkata orang itu. "Kami akan kembali ke tempat tinggal kami. Kami akan melihat kebenaran kata-katamu. Jika kau berkata yang sebenarnya, kami akan mengucapkan terima kasih kepadamu. Tetapi jika kau berbohong, maka kaulah yang akan dihukum." Seberkas harapan telah tumbuh lagi di hati Wiseso. Ia berharap bahwa orang itu berhasil mengetahui rahasia Manggada dan Laksono, sehingga keduanya pun akan mendapat hukuman, sehingga mereka kelak tidak akan lagi dikagumi oleh Tantri. Sejenak kemudian maka kedua orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gendong itu pun meninggalkan padukuhan Gemawang kembali ke barak mereka. Sementara itu, salah seorang yang tinggal di sebelah jalan ternyata telah memberanikan diri merayap mendekati dinding rumahnya yang menghadap ke jalan. Ia berusaha untuk mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang Wiro Sabet dan Suro Gendong itu dengan Wiseso. Meskipun tidak begitu jelas, tetapi keduanya dapat meraba bahwa Wiseso telah mengadukan Manggada dan Laksono. "Gila anak itu," desis orang di sebelah jalan. "Ia tidak memikirkan akibatnya. Manggada dan Laksono yang telah melakukan tindakan yang aneh itu akan dapat mengalami perlakuan yang sangat buruk karena mereka sengaja menyerahkan diri justru setelah Laksono memenangkan perkelahian melawan 3 orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gendong." Orang itu justru menjadi gelisah, tetapi ketakutan yang mencekam jantungnya membuatnya kebingungan apa yang harus dilakukannya. Kenapa Wiseso itu memberitahukan hal itu kepada para pengikut Wiro Sabet dan Suro Gendong? Pertanyaan itu telah membuat orang itu semakin gelisah. Dalam kegelisahan, orang itu telah pergi ke rumah tetangganya dan menceritakan apa yang didengarnya. Tetapi seperti dirinya sendiri, tetangganya itu juga tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukannya. Bahkan tetangganya itu berkata, "Manggada dan Laksono juga gila. Kenapa ia menyerahkan dirinya jika Laksono telah memenangkan perkelahian melawan 3 orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gendong?" Akhirnya keduanya memang tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara itu,
Kedua orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong itu langsung kembali ke baraknya. Pemberitahuan Wiseso itu telah menjadi bahan pembicaraan keduanya di sepanjang jalan kembali ke barak mereka itu. Ketika keduanya sampai di barak, maka keduanya pun segera melaporkan hasil pengamatan mereka atas Padukuhan Kemawang. Namun keduanya masih belum melaporkan pengaduan Wiseso tentang Manggada dan Laksono. "Nampaknya segala sesuatunya masih tidak berubah," berkata salah seorang dari mereka. Wiro Sabet dan Suro Gentong yang mendengarkan laporan itu mengangguk-angguk. Dengan nada keras Suro Gentong berkata, "Setiap hari kita harus melihat perkembangan keadaan di Padukuhan Kemawang. Aku sudah tidak sabar lagi. Kita tinggal menunggu Ki Sopo Aruh. Demikian ia datang, maka kita akan segera bertindak. Semakin banyak kita memberi kesempatan, maka Ki Jogoboyo akan menjadi semakin berani. Ia tentu mengira bahwa kita hanya banyak berbicara saja tanpa berbuat apa-apa." Wiro Sabet mengangguk-angguk. Katanya, "Sebaiknya kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya lebih dahulu. Demikian Ki Sopo Aruh datang, maka kita sudah siap. Pagi, siang atau malam kita dapat segera berangkat." Kedua orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong itu tidak lagi berkepentingan dengan pembicaraan tentang persiapan para penghuni barak itu. Mereka akan berbicara dengan saudara-saudara seperguruan mereka. Karena itu, maka keduanya pun segera minta diri meninggalkan Wiro Sabet dan Suro Gentong. Ternyata keduanya pun segera mencari Manggada dan Laksono yang dipekerjakan di kandang kuda. Namun sebelumnya, keduanya telah mengajak seorang kawannya lagi. Bertiga mereka menemui Manggada dan Laksono di kandang kuda. Namun sebelum mereka berbicara, orang tua yang disebut Sampar telah diminta oleh salah seorang di antara mereka mengambil air sambil membentak, "Beginikah caranya kalian memberi makan kuda? Jika kalian memberinya renteng dan dedek padi, maka airnya harus lebih banyak lagi, agar kuda-kuda itu tidak terlalu sulit menelannya. Kecuali jika kalian memberi makan rumput segar, maka kalian tidak perlu air." Tetapi ketika Manggada memungut kelenting untuk mengambil air, maka orang itu membentak pula, "Biar orang tua yang malas itu, kalian akan mendapat tugas lain." Manggada dan Laksono termangu-mangu. Namun orang tua itulah yang kemudian mengambil kelenting itu dan membawanya ke sumur. Demikian orang tua itu pergi. Maka salah seorang dari kedua orang yang kembali dari Padukuhan Kemawang itu berkata, "Manggada dan Laksono, aku baru saja kembali dari Kemawang untuk melakukan tugas-tugasku sebagaimana biasa. Di Kemawang, kami bertemu dengan seorang anak muda yang memberitahukan kepadaku apa yang telah terjadi dengan kalian berdua. Anak muda itu tahu benar bahwa kalian hanya berpura-pura saja menyerah dan kami bawa ke barak ini." "Siapa namanya?" bertanya Manggada. "Kami tidak menanyakannya, tetapi ia anak cengeng. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahan mendengar seorang gadis yang ia inginkan mengagumi kalian berdua." "Hei?" Laksono dengan serta merta bertanya, "Gadis mana yang kau maksud?" "Kami tidak tahu." Namun Laksono pun tertawa. Katanya, "Tentu Wiseso. Ia juga mengatakan bahwa Sampurno telah berhasil meyakinkan beberapa orang anak muda untuk membantunya." "Setan anak itu. Jadi apa yang akan kalian lakukan?" bertanya Manggada.
Aku akan membungkamnya. Untung ia melaporkannya kepadaku. Jika pada suatu saat ada kawan kami yang lain mendapatkan laporan pula, maka itu akan sangat berbahaya. Bukan saja bagi kami, tetapi juga bagi kalian. Manggada masih akan menjawab, tetapi orang itu berdesis. Orang tua itu telah kembali. Manggada menarik nafas. Katanya, "Kau dapat menakut-nakutinya agar ia tidak berbicara lagi dengan siapapun. Tetapi kau tidak usah menyakitinya. Besok aku masih akan pergi ke padukuhan. Tetapi pada suatu saat, tentu orang lain yang akan pergi." Berkata orang itu, orang yang pernah dikalahkan oleh Laksono, namun yang kemudian membawa Laksono dan Manggada ke dalam barak itu. Orang itu mengangguk-angguk, namun ketika orang tua itu mendekat, orang itu mulai membentak lagi. "Cepat! Sebelum Pitikso melihat, kandang ini harus sudah bersih." Manggada dan Laksono tidak menjawab, tetapi keduanya pun kemudian telah mengambil sapu lidi untuk membersihkan kandang yang sebenarnya sudah bersih. Beberapa saat kemudian, maka ketiga orang itu pun segera meninggalkan kandang kuda itu, sementara Sampar tengah menuang air bersih pada kotak makanan kuda. "Aku sudah terbiasa memberi makan kuda dengan renteng yang dipotong lembut dengan dedak. Aku sudah terbiasa dengan takaran air yang seharusnya. Tetapi tiba-tiba saja orang-orang dungu itu mencoba mengajariku," berkata orang tua itu. "Di Carang Aking," desis Manggada, "ternyata ada sesuatu yang dikatakan orang-orang itu kepada kami." "Apa?" bertanya orang tua yang di barak itu dipanggil Sampar. Manggada dan Laksono pun kemudian bercerita kepada orang tua itu, sebagaimana dikatakan oleh ketiga orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gendong itu. Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, "Kalian memang harus berhati-hati terhadap anak itu. Sebaiknya kalian beritahukan kepada Ki Pandi agar ia berhubungan dengan Sampurno. Mudah-mudahan Ki Pandi datang malam nanti." Ketiganya kemudian berhenti berbicara ketika seorang saudara seperguruan Wiro Sabet datang. Seorang yang berwajah tampan dengan senyum yang banyak nampak menghiasi bibirnya. Sambil menepuk bahu Manggada, ia berkata, "Kalian telah bekerja dengan rajin di sini. Kau juga telah memelihara kudanya dengan baik. Terima kasih anak muda." Manggada mengangguk hormat sambil menjawab, "Itu sudah kewajiban kami." Orang itu tertawa. Katanya, "Aku akan pergi sebentar. Sediakan kudaku, pasang pula pelananya." Manggada dan Laksono pun kemudian menjadi sibuk. Mereka segera mengeluarkan kuda orang itu, serta memasang pelananya pula. Namun demikian Laksono menuntun kuda itu mendekat. Maka orang itu sambil tersenyum dan sekali lagi menepuk bahu Manggada sambil berkata, "Membungkuklah anak muda." Manggada menjadi bingung. Ia tidak tahu maksud orang itu. Sekali lagi orang itu berkata, "Membungkuklah di sini." Manggada tidak bertanya. Tanpa diketahui maksudnya, Manggada pun telah membungkuk di sebelah orang itu. Tetapi orang itu menekan punggung Manggada sambil berkata, "Terlalu tinggi, membungkuklah seperti orang yang merangkak." Manggada telah melakukannya pula, meskipun dengan jantung yang berdebar-debar. Namun demikian Manggada melakukannya, maka ia merasa kaki orang itu menapak di punggungnya. Ternyata Manggada telah dipergunakannya alas untuk naik ke punggung kudanya.
Manggada mengumpat di dalam hati. Hampir saja ia kehilangan kesabarannya. Namun ketika ia memandang wajah Ki Carang Aking serta kedip matanya, Manggada berusaha menahan hatinya. Namun ia masih terkejut lagi ketika orang itu tertawa sambil menggerakkan kendali kuda. Demikian kudanya mulai berlari. Tangan orang itu telah mendorong kepala Manggada, sehingga Manggada terhuyung-huyung beberapa langkah. Tetapi Manggada tidak jatuh terguling. Suara tertawa orang itu masih terdengar, sementara kudanya berlari di antara bangunan bambu di barak itu, dan kemudian hilang di belakang sudutnya. Orang gila, geram Manggada. Hampir saja aku patahkan lehernya. Kau masih harus menahan diri, berkata Ki Carang Aking. Manggada mengangguk-angguk, sementara Laksono bertanya kepada orang tua itu. Apakah benar bahwa yang nampaknya selalu tersenyum itu adalah orang yang paling garang di antara saudara-saudara seperguruan Wiro Sabet dan Suro Gentong? Orang tua itu mengangguk. Katanya, iya, ia adalah orang yang paling kasar dan paling garang. Wujud lahiriahnya ternyata tidak menunjukkan sikap hatinya. Kita memang harus berhati-hati terhadapnya. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Mereka mulai merasakan sikap yang kasar dan sama sekali tidak menghargai orang lain itu. Namun mereka tidak dapat berbicara lebih banyak. Seorang lagi saudara seperguruan Wiro Sabet telah datang ke kandang. Orang yang wajahnya nampak bengis dan kasar. Manggada dan Laksono pun kemudian telah sibuk mempersiapkan kuda orang itu. Sementara orang itu berdiri saja tanpa berkata sepatah kata pun. Tetapi ia pun tidak berbuat apa-apa ketika Laksono menyerahkan kendali kudanya. Demikian orang itu menerima kendali kudanya, maka ia pun segera meloncat naik dan meninggalkan kandang kuda itu. Ia tidak banyak berbicara, berkata Sampar. Seperti sebuah kedung yang airnya nampak diam, tetapi tentu kedung yang dalam dan barangkali terdapat beberapa ekor buaya di dalamnya, berkata Laksono. Sampar tertawa, katanya, iya, agaknya memang demikian. Sepeninggal orang itu, maka ketiganya pun telah kembali ke dalam kerja, membersihkan kandang dan sekitarnya, mengisi kotak-kotak tempat makanan dan menyimpan rumput segar sebagai persediaan. Namun setelah beberapa hari di tempat itu, maka Manggada dan Laksono pun mengetahui pula bahwa segerombolan orang yang dipimpin oleh Wiro Sabet dan Suro Gentong itu memang segerombolan perampok yang bergerak di daerah yang luas. Sementara itu, Ki Sopo Aruh agaknya telah menghubungkan kelompok itu dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki kegiatan yang sama. Kita memang harus menghentikannya, berkata Ki Carang Aking yang sehari-harinya nampak tua dan lemah itu. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk, namun Laksono pun berkata, tetapi apakah kita mempunyai cukup kekuatan untuk melakukannya? Nanti malam, mudah-mudahan Ki Pandi benar datang. Kita akan menghitung kekuatan kita agar kita tidak terjebak dalam kesulitan, berkata Ki Carang Aking. Manggada dan Laksono memang menanti datangnya malam dengan gelisah. Rasa-rasanya waktu berjalan sangat lambat. Apa saja sudah mereka kerjakan untuk melupakan kegelisahan mereka.
Tetapi rasa-rasanya masih saja tersisa waktu yang panjang. Ketika senja turun, keduanya masih belum dapat beristirahat dengan tenang. Masih ada beberapa ekor kuda yang belum kembali ke kandangnya. Bahkan Pidekso dan pamannya, Suro Gentong yang pergi sejak fajar, masih juga belum kembali. Tetapi ternyata Ki Pandi tidak menunggu sampai semua kuda terkumpul. Ia memasuki barak tidak lama setelah malam turun. Menurut Ki Pandi, justru saat-saat yang paling aman, karena para peronda menganggap bahwa saat-saat seperti itu masih belum perlu diawasi dengan ketat. Tetapi baik Ki Pandi maupun Ki Carang Aking tidak menjadi cemas tentang orang-orang yang belum kembali. Mereka akan mendengar derap kaki kuda mendekati kandang, sehingga mereka sempat keluar dari bilik mereka. Sementara Ki Pandi sempat bersembunyi di kolong amben jika perlu. Sebenarnya lah bahwa Ki Pandi dan Ki Carang Aking telah membuat perhitungan apakah mereka akan dapat menghentikan segerombolan orang yang dipimpin oleh Wiro Sabet dan Suro Gentong. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.